Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Rafida Simbolon. Perkenalkan, nama saya Trivina Aluman Sitorus. Perkenalkan, nama saya Josia Kalib Saputra Nababan. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan kitab-kitab Perjanjian Lama dari Hosea sampai dengan Mika dengan dosen pengampu Ibu Melina Agustina Sipahutar, STH MTH. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan kitab Hosea. Kitab Hosea atau disingkat Hosea, Skonim Hos, merupakan salah satu kitab yang termasuk dalam kelompok kitab-kitab kerabian dan khususnya menjadi kitab pertama dalam kelompok nabi-nabi kecil dalam Perjanjian Lama di dalam Alkitab Kristen. Di dalam tanah atau Alkitab Ibrani, kita ini membagikan dari kitab kolektif yang bernama 12 nabi yang termasuk dalam kelompok Neviim atau yang lebih tepatnya dalam kelompok nabi-nabi akhir. Nama kitab ini menunjuk pada tokoh utama kitab ini yaitu Hosea bin Berit, nabi yang pertama Raja Yerobeam bin Yoas. Nama Hosea sendiri merupakan sarapan dari kata dalam bahasa Ibrani Hoya yang awalnya secara harfiah berarti selamatkan dalam modus imigratif lalu berkembang menjadi arti keselamatan. Yang kedua, kitab Yoel. Kitab Yoel merupakan salah satu kitab yang termasuk dalam kelompok kitab-kitab kerabian dan khususnya dalam kelompok nabi-nabi kecil pada Perjanjian Lama di dalam Alkitab Kristen. Dalam tanah atau Alkitab Ibrani, kitab ini menjadi bagian dari kitab kolektif yang bernama 12 nabi yang termasuk dalam kelompok Neviim atau yang lebih tepatnya dalam kelompok nabi-nabi akhir. Nama kitab ini merujuk pada tokoh utama kitab ini yaitu Yoel bin Petuel, nabi Yahudi yang diperkirakan hidup jauh setelah pembuangan ke Babel, tepatnya pada abad ke-5 sebelum Masehi, saat Yehuda menjadi provinsi di bawah kekaisaran Persia Achaemenid. Yang ketiga, kitab Amos atau disingkat Amos Akronimam, merupakan salah satu kitab yang termasuk dalam kelompok kitab-kitab kenabian dan khususnya dalam kelompok nabi-nabi kecil pada Perjanjian Lama di dalam Alkitab Kristen. Dalam Tanakh atau Alkitab Ibrani, kitab ini menjadi bagian dari kitab kolektif yang bernama 12 nabi yang termasuk dalam kelompok Neviim atau yang lebih tepatnya dalam kelompok nabi-nabi akhir. Amos adalah seorang peternak domba dan penduduk asli Tekoa. Pelayanan Amos dilakukan pada masa pemerintahan Uzia di Yehuda dan Yerobeam bin Yoas di Israel. Jadi, pesan moral dari kitab Amos menegaskan bahwa iman yang sejati harus diwujudkan dari tindakan nyata, terutama dalam keadilan sosial dan sikap empati terhadap orang lain. 4. Kitab Obaja. Kitab Obaja ini merupakan kitab terpendek dari seluruh kitab di dalam Perjanjian Lama dengan hanya 1 pasal dan 21 ayat. Secara garis besar, kitab Obaja ini bertujuan untuk mengatakan bahwa Allah tidak melupakan umat Israel. Secara garis besar, kitab Obaja bertujuan untuk mengatakan bahwa Allah tidak melupakan umat Israel. Selanjutnya adalah yang kelima, kitab Yunus. Kitab Yunus terdiri dari 4 pasal dan seluruhnya terbagi atas 44 ayat. Kitab ini juga dapat dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Pertama itu pengutusan pertama Allah dan pemberontakan Yunus. Terus pemberontakan Yunus itu pas dia disuruh ke Niniwe untuk memberitakan firman, tapi dia perginya ke Tarsis. Terus yang kedua itu pembahasan Allah atas Yunus dan doa syukur Yunus, yaitu Yunus yang ada di dalam perut ikan, dengan semua tahu ceritanya itu. Terus yang ketiga itu pengutusan kedua Allah dan ketatan Yunus, yaitu Yunus memberitakan firman Tuhan ke orang-orang di Niniwe. Yang selanjutnya yang keenam itu adalah kitab Mika. Kitab Mika menyampaikan banyak dan mengutamakan kejujuran dan kebenaran moral yang berfokus pada keadilan, kerendahan hati, dan hubungan yang benar antara manusia dengan Tuhan. Beberapa pesan moral utama dari kitab Mika adalah yang pertama itu keadilan, terus kasih setia dan kerendahan hati. Dalam Mika 6 ayat 8 merangkum salah satu pesan moral terpenting, yaitu bahwa Tuhan meminta kita untuk berlaku adil, mencintai, kasih setia, dan hidup
rendah hati di hadapannya. Ini menekankan pentingnya tindakan yang benar dan kasih dalam berinteraksi dengan sesama. Terus yang kedua itu pertobatan dan pengampunan. Mika juga menekankan pentingnya pertobatan. Allah berjanji untuk mengampuni dosa-dosa umatnya jika mereka berbalik kepadanya dengan hati yang tulus. Ini mengajarkan bahwa pengampunan selalu tersedia bagi mereka yang bertobat. Jadi apapun kesalahanmu yang lalu, bertobatlah, Tuhan memberkati engkau. Oke, usai sudahlah hasil presentasi kami dari kelompok 8. Apabila ada perkataan kami atau materi kami yang kurang pas, harap dimaklumi. Sekian dari kami, Shalom.